saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat jumpa. Semoga kita selalu sukses dalam semua usaha kita, karya kita pada tahun yang baru dan untuk selanjutnya. Romo Silvano Ponticelli, Romo Wono Raharjo. Sebagai romo saya pada waktu di Ponorogo, sehingga romo ini saya anggap sebagai bapak saya, bapak rohani dalam arti tertentu. Saya menjadi romo itu karena ya pengaruh dari Romo Ponti ini. Sejak kecil saya misdinar, ya enggak kecil waktu itu. Saya kagum dengan Romo Ponti ini. Begitu sabar, begitu baik hati, begitu mencintai umat. Saya tidak terbayangkan sebagai Romo Itali, jauh-jauh meninggalkan keluarga, meninggalkan negara, dan mau melayani umat desa-desa. Dan begitu baik, meskipun banyak orang mengira bahwa Romo Ponti ini Romo Londo, karena orang Eropa besar, putih, begitu ya. Sehingga orang-orang berkata, jangan jadi Katolik karena itu romonya Romo Londo, nanti menjajah kita lagi. Itulah, sehingga ya banyak orang yang mengira kalau Londo sungguh begitu. Nah, saya selalu bersama Romo Ponti ketika masih SD dan SMP. Kalau misa di desaku, di stasiku, saya selalu menanti. Karena agak jauh rumahku dengan gereja, 4 kilo, dan di desa jalan kaki. Sehingga Romo Ponti kalau lewat di sebelah jalan rumah saya, dulu bawa mobilnya itu Nissan Patrol, sehingga saya menanti di tepi jalan dan Romo Ponti pasti sudah tahu lalu berhenti. Saya ikut Romo Ponti. Nah, itulah kenangan saya dengan Romo Ponti sejak saat dulu saya di stasi itu, stasi Klepu, Ponorogo. Dan ya saya anak pertama yang dari situ menjadi Katolik yang pertama. Dan juga pengaruhnya Romo Ponti pada hidup saya itu luar biasa. Saya mempunyai kenangan yang sangat-sangat istimewa. Saya ikut Romo Ponti kemana pergi, ke stasi, ke Pacitan, dengan pernah naik sepeda motor saja, Honda 350 cc, dan Romo Ponti itu ngebut sekali. Tapi suatu ketika sepeda motornya itu akinya rusak, sehingga naik bis karena penuh penumpangnya, dia orangnya tinggi dan harus berdiri, maka ia bungkuk terus begitu. Dan ketika pulang dari stasi itu karena tidak rusak itu, pernah naik tangki bahan bakar itu dari Pacitan, dan saya di pangku karena sudah ada orangnya. Itulah yang menjadi kenangan-kenangan saya dengan Romo Ponti. Nah, ketika saya mau masuk seminari, pertama saya daftar, sudah kelas 2 SMP, tapi SMP-nya itu SMP desa, gurunya guru SD, sore hari jauh. Lalu saya tidak diterima di Seminari Garum itu. Nah, karena tidak diterima di Seminari Garum, dijawab oleh Romo Pren waktu itu, gimana? Kamu tidak diterima? Iya Romo, katanya telah lulus dari SMP saja. Nah, sejak itu saya agak malas lagi ke gereja karena kecewa tidak diterima. Padahal teman saya yang dari Klepu itu diterima sejak dari SD. Nah, saya sudah jarang ketemu Romo karena ya kecewa, tidak diterima. Terus setelah lulus,
Lah kok kebetulan saya ketemu Romo Ponti lagi. No, nggak daftar lagi ke Seminari Garum. Nah dulu nggak diterima gitu loh Romo, aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, coba daftar lagi, kan dulu katanya setelah lulus dari SMP. Saya coba daftar lagi dan akhirnya diterima. Nah itulah kenangan yang selanjutnya. Ketika diterima di Seminari Garum, saya diperhatikan oleh Romo Ponti sekali lagi. Saya harus membawa persiapan untuk alat-alat sekolah, pakaian ke Seminari Garum. Lalu ya orang tua saya tidak mampu, saya kalau tidak masuk ke Garum tidak bisa sekolah lagi di kota. Maka alat-alat itu cukup mahal bagi saya orang desa. Sehingga bapak saya itu jual anak lembu. Anak lembu, hasilnya ya tidak banyak, masih kecil. Lalu yang separuh untuk saya beli alat-alat, yang separuh untuk membayar hutang dari orang tua saya. Alat-alat itu apa? Ya baju 2, celana 2, lalu apa yang lain-lainnya. Kamus yang diminta waktu itu kamus bahasa Inggris Indonesia, Ekol. Lalu anduk saya tidak bisa Romo, tidak mampu uangnya. Oh ya tidak apa-apa, yang tidak bisa kamu apa saja catat. Terus saya catat, ini Romo saya tidak bisa beli ini. Ya wis, ayo kita ke toko cari. Nah, cari anduk yang besar, cari kamus Ekol. Sampai anduk saya sekarang ini masih karena kenangan 50 tahun yang lalu. Nggak rusak, ya rusak tentunya, tapi masih ada. Oh ini kenangan saya beli dari Romo, dibelikan Romo Ponti. Nah waktu itu memang ke Garum saya nggak diantar oleh Romo Ponti, tapi saya pikir rekomendasi dari Romo Ponti berangkat ke Seminari Garum atas bimbingan Romo Ponti, diantarkan bapak saya kalau Pak Lek saya. Nah, tapi saya dikasih sangu untuk kendaraannya, itu dengan orang tua saya gitu. Lalu, nah itulah Romo Ponti saya anggap membimbing saya ke Seminari Garum. Lalu, setelah itu kenangan lagi saya oleh Romo Ponti pada waktu pastoral. Romo Ponti pindah ke Tulungagung dan saya praktek pastoral di Tulungagung bersama Romo Ponti lagi 1 tahun. Oh enggak 1 tahun, 2 bulan. 2 bulan saya disuruh praktek di stasi Ngunut. Romo Ponti bilang apa? Kamu 2 bulan sebelum ke Filipina sana praktek ya. Kumpulkan umat stasi Ngunut. Kalau bisa 200 orang, kamu saya anggap lulus 2 bulan itu. Mana mungkin umatnya tidak ada 200 ya Romo, aku. Ya sudah pokoknya kamu ya. Nah itulah yang kedua. Terus saya pergi ke Filipina. Kembali lagi dari Filipina 1 tahun 2 bulan, saya teruskan tugas saya ke Tulungagung prakteknya untuk selesaikan itu. Jadi terus kemudian saya ditugaskan di stasi Trenggalek. Stasi Trenggalek sampai sekarang ini masih tetap stasi. Lalu ya sudah kamu tugas di stasi Trenggalek. Saya mulai bimbingan Romo Ponti, ngumpulkan anak-anak muda, bisa kumpul banyak. Akhirnya Romo Ponti termasuk senang ya. Sehingga saya dianggap lulus dari bimbingan Romo Ponti waktu pastoral di Tulungagung. Saya kembali ke Malang untuk kuliah, ya, untuk kuliah S2. Romo Ponti, setelah saya menyelesaikan S2, sebelum saya selesai, Romo Ponti pindah ke Malang juga. Jadi saya diajar oleh Romo Ponti untuk mulai merayakan Ekaristi, misa itu ya. Dan akhirnya saya tabisan juga atas bimbingan Romo Ponti. Jadi dari berangkat ke seminari, dari pastoral, dan juga dari
berangkat untuk tabisan imam, saya dibimbing oleh Romo Ponti. Tapi dalam perjalanannya, saya pada waktu di Tulungagung, Romo Ponti itu begini, Brother Katijan, jangan memaksa diri kalau memang Anda tidak mengalami panggilan, ya. Kalau jangan memaksa diri. Kalau kamu keluar, saya carikan pekerjaan. Itu. Jadi sangat-sangat Romo Ponti itu begitu ya, memberi kebebasan kepada saya. Nah, itu yang justru mendukung saya. Saya sudah dikirim dari paroki, saya sudah belajar untuk di Seminari Tinggi, dan saya milih CM karena dibimbing oleh CM Romo Ponti, di Seminari Tinggi juga Romo Ponti, semuanya CM, ya sudah. Saya masuk CM, itulah waktu itu ceritanya. Dan akhirnya ya Romo Ponti sebagai bapak rohani saya, kalau ada kesulitan apa, saya, dan itu tetap sabar. Nah itu yang menarik aku tetap setia dalam panggilan tugasku, meskipun Romo Ponti dikatakan orang Belanda, dan bahkan Romo Ponti dalam tugas di Ponorogo itu pernah mobilnya dipukul orang di Balong. Nah, saya yang masih ingat Romo Ponti ketika di Selaung, ini gereja yang bagus sekali, belakangnya adalah gunung tinggi, Gunung Loren gitu ya. Bahkan ya, aku besok kalau mati mohon dikubur di Selaung saja ya, gitu. Jadi semangatnya itu. Lalu saya belajar dari Romo Ponti juga. Romo Ponti itu kalau pesta manten ya, di rumah atau di restoran itu tidak pernah datang. Kalau menikahkan itu tugas saya, tapi kalau pesta silahkan pesta sendiri, karena nanti akan menjadi iri hati untuk orang-orang yang tidak bisa hadir, kan banyak manten terus ini, ya Romo kalau ke sana mau datang, tapi kalau tempatku tidak mau, itu. Maka saya perhatikan itu. Saya juga belajar dari Romo Ponti, semangatnya pengertiannya seperti itu, nanti menyebabkan orang iri hati sehingga diantara umat nanti bisa pecah itu. Lalu yang saya pelajari lagi Romo Ponti, kalau saya sudah berumur 60 tahun, saya tidak akan mau menjadi kepala paroki. Itu. Karena apa? Nanti merugikan banyak orang, ya, karena sering lupa. Itu pun saya perhatikan sejak dulu itu ya. Saya juga belajar dari Romo Ponti itu, semangatnya itu. Dan dia tetap setia bagaimanapun juga dalam melaksanakan tugas. Sampai mati, ya, selalu doa rosario, saya ke sini, dan semangat luar biasa, banyak orang mencintainya, dan ya meskipun orang itu yang jelas dia misionaris, belajar bahasa Jawa untuk bisa menyapa umat, untuk bisa bersatu dengan umat. Oleh karena itu di klubku di Ponorogo itu sampai dengan 13 tahun. Karena ya umat pun merasa kehilangan kalau Romo Ponti itu pindah. Begitu sapaan sangat hangat, sudah biasa. Nah, pengalaman saya menjadi Romo itu pertama ini. Pertama, Romo Ponti tidak bisa hadir suatu ketika. Karena apa? Karena ada jalan jembatannya yang diperbaiki, terus jembatan pertolongan itu putus. Saya ketika kecil menjadi misdinar sudah pakaian misa, biasa misa jam 2 siang. Tapi menanti sampai jam 4. Jam 4 itu Romo belum datang. Dan waktu itu sulit untuk komunikasi. Sehingga baru jam 4 itu ada orang yang lewat situ, mobilnya tidak bisa lewat. Romo Ponti tidak bisa hadir sehingga tidak bisa misa. Itu ya. Sehingga ya saya lepas pakaian misdinar saya. Sehingga saya dalam hati bertanya, mengapa kalau tidak ada Romo kok tidak bisa misa? Padahal nenek-nenek sambil nginang itu ya, duduk itu dari jam 2 sampai jam 4 itu tidak datang Romonya karena
nggak bisa lewat mobilnya. Nah, sehingga saya pikir, loh saya orang Jawa, tapi pernah toh melihat orang Jawa yang Romo, yaitu Romo Kumoro waktu itu. Saya kira Romo itu ya hanya dari Belanda, dari Itali, dari orang luar gitu ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri, saya besok mau jadi Romo gitu. Karena kalau tidak ada Romo Ponti, hanya Romo Ponti taunya di sana itu, kok tidak bisa misa. Sehingga saya, semua umat ya tidak bisa misa, pulang begitu saja. Tidak ada doa, tidak ada apa, ya sudah, tidak ada misa begitu. Dari jam 2 menanti saya sudah pakaian miskinan sampai jam 4 sore. Itulah riwayat panggilan saya, pengalaman saya dengan Romo Ponti yang dikatakan orang Belanda meskipun orang Itali, dan orang Itali yang begitu baik hati, ya, mengerti kami semua, melayani dengan setia, dan ya hanya satu kali itu saya tidak bisa misa kok. Terus akhirnya saya menerima panggilan. Waktu itu saya kelas 6 SD. Saya kira itu pengalaman saya dengan Romo Ponti, begitu bijaksana, begitu baik hati, seperti bapak saya, dan memang bapak rohani. Nah, selamat jalan Romo Ponti, 40 hari telah meninggalkan kami. Engkau karena kebaikanmu telah berbahagia bersama para kudus di surga. Itulah doa harapan kami, dan semoga dengan 40 hari ini mengenang kebaikan Romo sepanjang saya kenalnya, saya ikut berdoa untuk kedamaian Romo Ponti. Amin. Terima kasih.